Malang ini tuh datang Ya kita ke apa? Malang, kita ke Malang. Malang. Iya. Saya ngedadak. Gak apa-apa, kan biasa kan spontan. Ganggu aja. Nggak, ini pas banget ini kan pengajian nih. Mudah-mudahan ada pencerahan kakak terkait nama si baby ini saya. Ya juga ya. Banget berarti. Ya. Ya, saya masih harus cari lagi nih arti dari mimpi saya ini. Oke, Tapi kan di WhatsApp ya. saya tidak menemukan titik cerah. Lo lagi baca skripnya? Yang kayak bengong lagi nggak jelas banget. Kenapa sih? Gue tuh lagi pusing banget, Res. Apalagi yang lo pusingin, Rizky Bilar, duit lo udah banyak. Kalau kayak gue wajar, gue pusingin, honor nggak keluar-keluar. Malah curhat. Gue lagi pusingin nama anak. Oh, nama anak. Apa dulu anak lo, cewek apa cowok? Biar gue kasih masukan Ya nih. gue harus nyiapin dua-duanya. Cewek gue siapin, cowok gue siapin. Gue pusing. Tapi lo gak ada kepikiran sedikit? Apa? Ya nggak Apa ada. gitu? Gak ada? Gue soalnya... Amin. Bagus tuh, karena selalu diaminin sama semua orang. Jadi pasti diberkahin. Tapi ntar dipanggil Min, mau kemana Min? Kalau nggak, kalau misalnya lo mau jadi anak lo mau jadi artis, lo kasih nama aja yang ada artis-artisnya. Siapa misalkan? Misal contoh ada Frizanya atau ada Sky-nya. Nah, gue nggak mau anak gue ketularan susahnya kayak lu. Iya, kalau misalnya ada Sky-nya ntar dipanggil SKY. Mau kemana lo SKY? Nggak gini, gue merasa bahwa nama itu adalah sebuah yang sesuatu yang akan dikenang, sesuatu yang akan diingat. Sesuatu Jadi- yang akan dikenang. Yes, jadi ketika anak gue nggak ada, ketika gue nggak ada, nama gue yang akan diingat sama orang, dikenang sama orang. Oh, Jadi lo mau gue tahu harus mempersiapkan nama yang benar-benar baik, benar-benar bisa menjadi doa buat anak gue nantinya, keturunan gue. Ya, kalau di lokasi syuting nih, ada satu nama yang selalu dikenang dan selalu dibutuhkan sama semua departemen. Apa? Kabel. Masa anak gue kabel? Kayak nama karakter X-Men. Kalau nggak ada kabel nggak berjalan lo syutingnya. Jadi anak lo tuh bakal diinget terus. Ini si Aris nih bisa banget ya nama-nama beban pikiran gue gitu. Ya gue tahu lo Riz, lo lagi banyak pikiran, tapi jangan lo limpahkan ke gue dong dengan ngasih saran nama anak gue yang aneh-aneh lagi. Terus akhirnya kan gue kepikiran, karena menurut gue nama itu suatu hal yang penting gitu. Warisan, legacy. Nama itu adalah, ya itu bisa jadi legacy soalnya. Jadi gue nggak main-main, nggak sembarangan gue ngasih nama ke anak gue. Seng. Kakak dapat mimpi untuk nama anak kita, untuk BBL. Jadi dapat ini seperti wangsit, petunjuk. Ya terus gimana? Kita ikutin dulu petunjuk yang ada dalam mimpi kita, mimpi kakak, mimpi kita. Terus, ya siapa tahu beneran ada kan nama terbaik buat our baby, ya kan? Ya udah terus gimana? Apa kita teh harus ngapain? Staycation. Lagi. Ke Malang. Asik ya? Dingin. Mimpinya staycation ke Malang. Iya. Tapi bukan ini karena kakak pengen liburan ya. Ya terus gimana ini tuh datang Ya kita ke apa? Malang. Malang. Iya. Saya ngedadak. Gak apa-apa, kan biasa kakak spontan. Ya udahlah. Sebentar. Kenapa?
Ini kakak lagi mantau nih. Biasanya kalau kita lagi rencanain untuk staycation, pasti selalu ada aja nih orang yang tiba-tiba pengen ikut. Siapa? Ini opanya dia. Ini dari tadi udah ada di sini. Ada apa ribut-ribut? Gak ada yang ribut-ribut. Orang obrolan biasa kok ribut-ribut. Ada ribut-ribut. Ini bukan ribut-ribut ya Allah. Ini lagi ngobrol biasa diskusi. Ah, Dengar kok ribut-ribut. Gitu. kok ributnya gini? Tuh ribut teriak-teriak namanya. Ini mah diskusi biasa ngobrol. Kenapa masalah Malang? Malang. Kami selalu kemalangan. Karena setiap kami staycation selalu diganggu. Apa? Mau nanya apa lagi? Sini, saya jawab. Yalah kalau gitu, Bapak ikutlah ke Malang lah. Itu yang tidak ada jawabannya. Ganggu aja. Ada makhluk besar hitam. Makhluk besar hitam. Salah masuk. Menurut lo, nama itu penting nggak? Nama itu penting. Penting sih bos, penting. Apa arti nama buat lo? Itu dia masalahnya pak. Kenapa? Nggak tahu juga. Lo gimana? Lo nggak nanya sama orang tua lo? Nggak nanya pak. Belum sempat nanya. Lo percaya sama mimpi nggak? Ketika lo mimpi, itu bisa teraplikasi dalam kehidupan nyata lo. Ya percayalah percaya. Contohnya nih, Lintar kan. Dulu tuh bermimpi sih untuk bisa suatu saat menjadi driver seorang artis yang terkenal gitu kan. Wih ternyata benar tuh mimpi itu. Sekarang aku bos sama Pak Bos lagi kan. Wih itu kan luar biasa, itu mimpi loh bos. Bisa buat lo bikin gue senyum-senyum ya? Ya bos kita tahu sendiri itu benar kan. Manis banget bibir lo ya? Emang iya bos. Emang benar kan? Itu kan mimpi. Mimpi yang gue maksud itu mimpi bunga tidur. Oh tidur. Ya udah lo. Berangkat kita ke Malang. Malang. Ayolah. Ayo bos. Terus kok lo ngapain pakai handuk? Oh iya tadi maaf pak. Tadi lupa aku lurus. Iya pak. Pakai handuk ini kan Saya ganti. semua Iya pak ya. adegan. Pak, katanya nggak ada tiketnya kok kita kesini. Tenang saya. Aman semuanya. Aman. Kita naik private jet. PJ, pajak. Jadi kakak udah atur sama seseorang yang kakak kenal dan kakak juga dan kamu juga kenal orang itu. Yaudah kita langsung aja jalan ya. Ayo. Ya, ayo Pak, jangan jauh-jauh sini Pak. Papa udah pernah naik pesawat pribadi belum? Pernah pesawat pribadi langsung nunjuk. Tahu pesawatnya di sini, orang nanya, bukan nanya pesawatnya di mana, nanya. Debes. Wah. Jujur sih sebenarnya Dede nggak enak sama Kak Sandy sama Mas Gilang. Karena apa ya? Bayangin aja coba. Gara-gara mimpi kakak, kita teh harus gitu kudu ke Malang. Untungnya alhamdulillah ada Mas Gilang yang bantuin. Aduh, sampai Dede kalau ketemu sama Mas Gilang sama Kak Sandy nggak tahu Dede mau ngomong apa. Gua gak enak banget sama Mas Gilang nih. Masa perkara kasih nama anak doang gua harus ngelibatin Mas Gilang, ngerepotin Mas Gilang. Ya, tapi syukurlah dia nerima dengan tangan terbuka. Dia bener-bener ngejamu gua. Ya positifnya adalah gue bisa silaturahmi juga dengan Mas Gilang.
Kalau nggak dibantuin sama Mas Gilang, aduh kakak nggak jadi ke Malang nih sayang. Untung ya tiket selalu udah pada habis sayang. Ya udah lah, nggak Kok ini ngapain nih? apa-apa. Aduh, ini masuk. Bapak, kenapa? Ada bapak. Masuk, Ayo, masuk. masuk, masuk, Ini masuk. pesan pribadi Pak. Pesan pribadi. Bapak bebas ngapain aja nih di sini ya. Mau duduk di mana aja bebas. Oh, di mana duduknya? Iya, Pak mau duduk di Mau mana? Di Bapak depan. Papa mau di mana duduknya? Di mana Bapak duduknya? nggak jadi pilot di depan. Bisa? Mau jadi pilot? Iya. Pilot. Dipikir angkot ini. Hah? Bukan, Bro. Bapak, ini bukan angkutan pribadi. Ini pesawat pribadi pesawat. Ya kan bisa butuh lisensi dulu untuk bisa mengendarai ini. Jadi nggak bisa sembarangan. Dikira sopir. Ada sekolahnya. Mobil beda, mobil tinggal nginjak pedal, gas. Ya kan beda. Kan sama. Beda dong. Sama nyetirnya, Bapak. Hah? Tapi di udara. Ini di udara. Kalau bapak yang nyetir semakin mendekatkan kita ke Tuhan. Iya memang sih. Gitu. Memang. Ini penumpangnya cuma dikit ya? Oh iya, yang paling penting. Aduh, ini susah kalau bawa orang tua. Gak apa-apa, harus sabar sama orang tua itu. Iya, udah mesti ada. Ya, ini mau harus ada SIM-nya. Ada SIM-nya. Sim Salabim. Ini mau berangkat ke Malang. Ada SIM. Mana SIM-nya? Oh, bukan SIM. Beda Bukan. SIM-nya, Pak. Bukan. Beda SIM-nya. Beda. Ini jarang-jarang minta tolong nih Pak. Tapi bisa minta tolong nggak satu hal ini sama Papa? Apa? Bisa nggak sih? Nggak usah banyak tingkah, nggak usah banyak gerak, diem aja gitu. Gampang diaturnya gitu. Jangan kemana-mana nanti pas lagi main ke rumah orang, dicariin, taunya kemana, kabur. Nggak bisa diem gitu. Diem aja. Kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa, cuma ngasih tahu aja. Tadi juga di pesawat malah mau jadi pilotnya, gantiin kaptennya. Kan bukan job desk-nya gitu. Ya lain kajian gitu Pak ya. Kalau diomongin ngangguk-ngangguk, ngomong lah, ngerespon gitu loh. Tapi tadi suruh diam, ya diamlah. Nggak salah sih dia. Aku pun terdiam. Ya, Mas Gilang, sekali lagi kita makasih ya. Nih seru banget nih kita berangkat ke Malang nih, naik pesawat pribadi nih ya. Dalam rangka apa sih main ke Malang? Nah itu dia, tadi aku mau jelasin Mas. Jadi aku tuh dapat mimpi, dapat wangsit. Waduh. Iya, aku tuh harus ke Malang untuk menemukan nama anak aku yang pas. Dapat mimpi cari nama anak di Malang. Iya. Wah, cocok nih ya. Kenapa, Mas? Jangan namanya ada Juragan 99-nya. Nah, Jangan ada 99-nya. Iya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa, nanti anak kita dapat warisan juga kebagian. Oke, Mas, makasih ya udah bantuin itu. Berarti mudah-mudahan aku bisa dapat ini nih, dapat apa? Wangsit ya. Referensi lah untuk namaku. Soalnya Jadi dapat mimpi namanya ada di Malang gitu. namanya Iya. nama anak itu ada di Malang. Jadi harus gitu. ke Malang, harus Harus banget. aku harus ke Malang. Kita Ya udah, sekalian kita aja. sekalian cari ya. Sekalian nginep di villa kita aja. Ya. Beneran? Bener. Beli beli satu dapat dua. Gratis satu, gratis dua. Minta satu dapat dua. Banyak. Jadi di villa aku ada musola yang kosong situ sih. Bisa nanti Bisa tidur di situ. tidur situ. Ada kandang kuda juga. Kandang kuda kan Kosong, sayang. kosong. Sayang. Ini yang nawarin. Bukan. Nih pesannya belum berangkat, masih ada waktu untuk keluar. Ayo cepet. Sayang, kan yang bilang kandang kuda sama musolanya Mas Gilang sama Kak Sandy. Kita belum tahu kandang kudanya kayak gimana. Oh, iya. Nah, Bisa Lama jadi. semua kan. Iya bisa jadi ada karpetnya ya. Iya. Tapi tetap aja, kan ada tai kuda di sana. Terus ini kan berangkatnya gimana? Berangkatnya, aku tinggal bilang aja. Biar banget. Tinggal Ya udah kakak aja yang bilang boleh nggak? ini ya, bilang sama peletnya. Iya, bilang sama pilotnya, bilang Mas, aja. Serius Mas? Serius. Iya, Aku tinggal bilang. aku nggak ngerti loh. Ini tinggal ngomong aja kayak biasanya. Pak udah bisa berangkat. Nah, berangkat udah. Oke. Ya, berangkat aja. Oke, kita berangkat. Gampang naik pesawat pribadi ya. Jangan lupa, meskipun pesawat pribadi tetap harus pakai sabuk pakai pengaman. sabuk. Siap. Aman. Siap. Ini
ini aku mau ngajak kamu ke tempat yang biasanya kita kulineran di Iya. Surabaya. Kepiting yang enak banget. Siap pokoknya. Ini terkenal dengan kepiting surga. Wih. Karena makanan terenak menurut kita, kepiting terenak ini. Itu di sini. Tapi kita udah merasakan kenikmatan surga. Waduh. Surga dunia. Mas, kita sih diajak kemana aja mah kita mah. Ikut ya. Iya, asal free. Jangan gitu dong. Jadi Ya. Hal gratis. Oh, sama aja. Ya. Kamu dan orang tua ini. Terus nanti abis kita makan di sini, aku mau ngajak kamu ke Malang. Ini kan Surabaya nih. Iya. Perjalanan dari sini ke Malang 2 Kan jam. rumahnya Mas Gilang emang di Malang. Iya, Iya. ke Villa ya. Berarti kita nggak pulang-pulang dong kalau nggak ke Malang. Iya. Tidur musola lah. Ya. Jadi nanti kita Musafir. Jadi sampai di villa, mandi-mandi sebentar, ganti pakaian, langsung aku ada acara malam ini. Acara apa? Pengajian. Ada pengajian. Serius? Serius. Good idea. Pas banget ini untuk menemukan wangsit. Wasit. Wangsit. Oh, wangsit. Aku pikir wasit. Semua sipin. Enggak, ini pas banget ini kan pengajian. Mudah-mudahan ada dapat pencerahan kakak terkait nama si baby ini saya. Oh, juga Pas ya. banget Pas berarti. banget ya. Kebetulan ini ya. Beneran kebetulan loh. Karena emang Bilan nggak tahu kalau kita bikin pengajian. Pas. Gitu. Dan kayak gini. yang mimpin pengajian hari ini tausiahnya Gus Miftah. Wah. Bismillah. Oke, yaudah. Ya udah, kita habis makan, makannya sebentar ini waduh udah jam sekian. Abis makan kan bisa lebih gampang berpikir, lebih Ya, enak. bisa mikir nama baby ya. Oke. Gua udah lapar. Bapak udah lapar. Ini makan apa ini, Pak? Anggap aku punya sendiri. Oh, aku punya sendiri, Bro. Masakan Padang gitu, Bapak. Ada rendang ya, Pak? Mohon maaf Mas ya. Mana? Didorong, Pak. Dia bilang anggap rumah sendiri. Dia aja buka pintunya nggak tahu. Debbie, rumah sendiri, tapi yang dibuka yang nggak bisa, yang nempel. Kacanya gimana? Mau nempel sih. Gimana sih? Ya udah nggak apa-apa. Rumah sendiri harusnya tahu. Sebenarnya mimpi itu percaya nggak percaya sih ya. Tapi ya nggak ada salahnya gue mencoba gitu. Ya mudah-mudahan memang ini sebuah petunjuk gitu. Dan pada akhirnya gue mengikuti petunjuk ini. Dalam mimpi gue tuh gue ngeliat kota Malang. Terus Mas Gilang beserta keluarganya. Dan ada pengajian, terus ada ustadz yang rambutnya gondrong. Pakai kacamata. Apa jangan-jangan Gus Miftah ya? Bisa jadi sih. Cuman ya kalau diri sih, kalau ngomongin mimpi ya, kita kan nggak tahu, itu kan bunga tidur. Terus ya, walau alam lah. Kan istilahnya apapun yang terjadi di dunia ini, kalau Allah sudah berkehendak, kita mau gimana? Cuman nggak tahu lah. Selain itu juga kan tahu sendiri sih kakak mah, kalau ada kemauan teh harus diturutin, kalau enggak aduh bisa gempar ini semua. Tapi ya udahlah, Dede mah ikut aja gimana kata kakak. Mas Gilang, sekali lagi kita makasih ya. Dikasih penginapan villa yang keren banget nih. Enak ya, udaranya enak. Seger ya? Seger, terus kemudian view-nya. View-nya bagus. Gimana Ya kan, dan kabarnya, enak nggak? makanannya juga enak-enak di sini, Bro. Mas, saya pengen bikin kolam renang gini deh. Ada kacanya? Transparan gini. Tapi ntar kelihatan saya mas. Kelihatan gendutnya apa sih sebenarnya? Kelihatan badan saya. Itu biar kalau ada yang pakai bikini kelihatannya Ya, lebih jelas. kelihatan. Jadi di sini udah dijelasin bahwa yang boleh renang cuma yang berbikini aja. Berbikini aja. Makanya kita bikin. Cuma kan kalau rumah saya sendiri nggak mungkin dong saya ngundang orang untuk berbikini di Oh, kolam gitu. renang saya. Iya kan, Dia kalau kan tahu. cuma istri doang kan. Bagaimana makan pecel lele tadi? Suka banget. banget ya. Asik mas. Ini mah saya betah mas. Bisa nggak saya nginep di sini setahun aja mas? Boleh. Tapi dihidupin ya saya biasa bulanan ya. Gede banget mas ya. Iya. Di bawah ini ada banyak hiburan. Ada kuda poni, ada rumah kucing, ada musola, ada rumah kaca. Mas, tapi mas, nggak sesuatu yang ada
Ini nggak capek dah. Biasanya ada nama Mas. Wah, tanya nama lagi nih. Masih belum selesai berarti ya? Ya, aku masih kepikiran Mas. Masih pencarian ya? Mas, kira-kira ada filosofinya sendiri nggak untuk memberikan nama villa ini? Nama villa ini, sayang. Apa? Nama villa ini? C99. Nama villa ini J99 Villa. Jadi hampir di semua usaha kita itu namanya emang kita kasih J99. Kenapa Mbak? MRB 12 gitu? MRB 12. Muhammad Rizky Bilar. Oh iya maksudnya ya gitu ya. Keren kan? Kenapa namanya? Iya, yang Villa Mas Gilang itu. Villa, Iya, Villa. bukan pila. Pila tuh apa pila? Apa? Kita ngomong-ngomong Villa ini. Ya memang keren. Bukan sesuai dengan pendapatan dia, dengan hasil kerja keras dia. Jadi dia bisa menikmati jerih payahnya selama ini. Dibelilah villa. Iya, kalau dibeli itu kan untuk senang untuk Dede, untuk cucu, untuk kamu juga. Tapi nggak bisa dipaksain gitu loh. Kapasitas orang tuh beda-beda. Meski biar kemampuannya saat ini segini. Gilang Juragan ya kemampuannya saat ini yang lebih tinggi. Jadi dia ketika dia mampu beli villa itu memang dia sudah pantas gitu loh. Jadi nggak bisa dipaksain. Jadi usahakan lah, gimana usaha. Orang kan bisa usaha. Namanya usaha. Iya, tapi kan kita udah usaha nih, ya kan? Apa lagi kalau ada usaha ya, kalau berhasil lumayan kan untuk apa? Iya, kita pun bergerak di bisnis yang bidangnya itu berbeda gitu. Jadi nggak bisa dipaksain orang sama. Ibarat nih kita jual buah nih, tetanggaan sama orang jual buah juga. Ya kalau memang udah rezekinya segitu, itu nggak bisa dipaksa nih. Yang pasti kita udah usaha. Ya tapi yang jelas kan Dedek kan apa dia suka, dia tuh pokoknya keren lah kalau dia suka. Ya semua suka. Tapi dia nggak memaksakan suaminya untuk punya itu. Apa aja yang kepengenan banget. Ya kamu selaku suaminya ya usahakanlah. Ya kan kalau mau usahakan dijual mobil-mobil semua, untuk apa mobil semua itu? Dijualin kan bisa. Bisa apa? Ya bisa untuk beli. Beli villa? Iya. Kata dia beli villa tuh kayak beli villa hotel di Monopoly, game Monopoly kali ya. Iya, kita sambil lihat kandangnya. Mau tanya. Berapa kira-kira harganya? Harga villa ini bangunnya? Semua. Waduh. Bertepatan nih, Gus. Salam kenal Gus ya. Sama-sama. Bilar, Resti. Aku belum kenal aja udah belain kalian kok. Ini pertama kali. Iya. Gus sebenarnya tujuan saya kesini dapat mimpi, Gus. Dapat wangsit untuk memberikan nama terbaik buat anak saya. Karena kan nama itu menurut saya nama yang akan selalu dikenal. Nama itu yang akan selalu melekat dari dia lahir sampai dia pergi, nanti misalnya udah orang yang nggak ada, namanya akan dikenal. Oke. Jadi saya nggak bisa sembarang ngasih nama, Gus. Gitu. Jadi saya pengen minta pendapat Soal nama ya? Nah terus saya pengen nanya lagi, hukumnya apa ketika kita mendapatkan sebuah mimpi lalu kita mempercayakan mimpi tersebut? Itu gimana? Yang pertama, bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Oke, bermimpi dalam hidup. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Iya kan? Nah, kita dalam hidup harus punya mimpi dong, mumpung mimpi itu gratis. Nah, kata Mas Aroni, gratis. Ya kita harus punya mimpi besar. Ketika ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Jadi bagaimana dengan mimpi?
mimpi itu sebagai bunganya tidur. Jangan diremehkan. Tapi nggak ada ribanya kan ini? Oh, nggak ada. Bukan bunga Kamu itu. juga lucu sih gitu. Masa bunga mimpi ada bunga, ada ribanya. Jangan-jangan peserta pinjaman online ya. Enggak, saya sih enggak. Orang yang pakai nama saya. Kan orang sering pinjam KTP saya gitu. Saya nggak tahu buat apa, ternyata buat jaminan. Jaminan. Jadi mimpi itu jangan terlalu dirisaukan, jangan terlalu dibicarakan, jangan terlalu dipercayai, tapi juga jangan diremehkan. Nah, karena bisa jadi petunjuk itu melalui mimpi. Contoh Nabi Ibrahim ketika disuruh memotong anaknya Ismail itu kan berangkat dari mimpi. Nah, Nabi Muhammad juga banyak menerima wahyu dari mimpi. Nah, maka kalau berkaitan dengan itu, jangan terlalu dirisaukan, tapi juga jangan disepelekan. Ya, slow-slow saja. Kayak kamu menghadapi bulian dulu, slow-slow saja. Jangan terlalu dipikirkan. Jangan dipikirkan. Saya nggak sedih pikiran ya. Bagaimana soal nama? Jadi begini, kewajiban orang tua kepada anak itu ada 3. Oke. Nah, yang sebutkan satu saja. Yang 2 kapan besok udah lahiran. Ayo, yang satu dulu. Jadi min hakil waladi alal walid salah satu asya. Hak anak dari orang tua itu ada 3, bro. Kalau itu haknya anak berarti kewajibannya orang tua. Yang pertama apa? Ayu hasina ismahu idza walada. Memperbaiki nama anaknya, memberikan nama anak terbaik ketika sudah lahir. Berarti itu yang sedang berusaha kami lakukan. Ya, ini sekarang proses yang sedang kamu Berarti lakukan. itu hal baik itu ya. Haknya anak, kewajiban kamu sebagai orang tua. Contoh, anaknya Gilang namanya siapa yang pertama? Felicia. Oh, Felicia siapa? Lasya Safira. Oh, pasti punya nama yang Ada ada artinya karena nama itu adalah doa. Tak kali contoh, dulu di Eropa itu ada cewek dikasih nama Martina Hingis. Ketika orang tuanya ditanya kenapa namanya Martina Hingis, saya punya cita-cita anak saya menjadi juara dunia tenis wanita seperti Martina Navratilova. Dan ternyata benar, umur 19 tahun Martina Hingis jadi juara dunia tenis. Wah, berarti doa aja yang terwujud. Doa yang terwujud. Maka ketika anak itu namanya bagus, pasti anak akan bangga. Di absen kelas, Felicia. Wah, ngaco coba. Setuju sih. Lah, saya punya temen namanya nggak asik. Jadi kalau di absen sekolah malu dia. Siapa? Siapa namanya? Siti Khoinah. Artinya apa? Siti pengkhianat. Khoinah itu artinya pengkhianat. Malu gitu. Dan nama Arab nama bagus tidak harus Arab. Kalau kamu mau kasih nama Arab harus konsultasi dengan orang yang tahu bahasa Arab. Jangan sampai nanti malah lucu. Anak saya namanya Arab Gus, siapa? Muhammad Jahannam. Bully itu. Muhammad Jahannam, dibully nanti bro. Iya, nggak boleh. Masa digabungin Ahmad Kafirun. Ahmad Kafirun. Kalau kamu lucu sih Ahmad Kafirun. Jadi antum tad'una yaumal Itu juga kayak yang terjadi sama kamu sayang. Nama kamu itu doa. Les itu diambil dari kata ngeles. Dimakai Oh, jadi pintar ngeles ya. Oh. Itu doa tuh. Kamu bisa ngeles kan jago kita gitu. Gus. Namanya Rizky Bilar. Rizky. Ya Rizky. Bilar itu artinya apa? Amin. Biar itu sebenarnya dari bahasa Ibrani. Oh Ibrani. Artinya agung. Agung. Dia Rizky yang agung. Iya. Dan Rizky agungmu hari ini adalah mendapatkan istri sesolehah si Lesti. Iya. Kamu jangan gitu dong, gua gak bawa pasangan. Samaan aja. Samaan. Jadi kalau kamu berpergian jauh, kangen dengan Lesti, caranya gimana? Jika kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah sama Tuhan yang menggenggam hatinya. Oh, gitu bro. Jadi nama itu pada akhirnya antum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum wa bi asma'i aba'akum. Besok kamu hari kiamat akan dipanggil berdasarkan namamu dan nama bapakmu. Jadi katakanlah besok nama anakmu Muhammad, umpamanya ya. Besok masuk surga dipanggil. Masuk surga selanjutnya Muhammad bin Bilar. Masuk. Keren kan? Nah, masuk surga selanjutnya Felicia binti Gilang. Jadi yang disebut tidak hanya nama anaknya tapi juga nama bapak. Maka fa'ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama anak-anak. Gitu. Rencana siapa sih namanya? Rahasia ya? Lah justru itu kemarin kita mau nanya. Ntar gua punya nama nih, kita WA-an. Oh iya, boleh. Ntar udah bocor duluan dong. Nggak bentar. Iya, nggak masalah. Referensi ya. Iya. Tapi kita itu sebagai orang kalau ngecat nggak ikhlas ya. Buktinya pengen dibales. Iya. Ntar kalau gitu saya nggak usah balas chat orang aja. Biar Tuhan aja yang balas. Kalau biar anaknya nanti lahir soleh atau soleha, Ada doa-doanya. ada doa-doa. Ya, yang pertama, Al-Fatihatu liman quriyat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang membacanya. Lesti, perbanyaklah membaca Fatihah untuk jabang bayimu. Untuk anakku Al-Fatihah. Sebanyak-banyaknya. Kemudian perbanyak membaca sholawat. Lah, kalau sudah tahu jenis kelaminnya apa, kalau cowok bacakan doa Allahumma alimhul kitaba wa faqihu fiddin. Kalau cowok pakai hu. Kalau cewek itu pakai ha. Allahumma alimhal kitaba wa faqiha fiddin. Ya Allah, jadikanlah dia alim Al-Qur'an dan jadikanlah dia paham agama. Ya.
Nah, nanti tak WA lah, biar komplainnya kamu baca. Allahumma, kalau umpamanya cowok nih, Allahumma alimul kitaba wa Coba faqihu langsung fiddin. kamu baca coba. Allahumma alimhul Allahumma halimhul kitaba Kitaba wa faqihu wa faqihu fiddin. fiddin. Ya Allah, Ya Allah, jadikanlah anak ini jadikanlah mempunyai pemahaman tentang Al-Quran tentang Al-Quran dan jadikanlah dia Dan jadikanlah orang yang dia ahli agama. orang yang ahli Nah, agama. kalau orang ahli agama kemudian dia menjadi kaya, pasti hartanya bermanfaat untuk sedekah dan lain sebagainya. Kalau dia jadi dokter, pasti jadi dokter yang bermanfaat. Kalau dia jadi penyanyi, ya penyanyi yang bermanfaat. Kenapa? Karena basic agamanya sudah bagus. Amin. Gitu. Siap. Luar biasa. Lagi makasih Thank you ya bro ya. Saya yang makasih kok. Sama-sama. Orang Inggris tuh walaupun dia pinter, mereka tidak bisa ngomong terima kasih. Biasanya thank you. Saya balas dari welcome. Welcome artinya keset. Keset ya. Jadi ikhlas itu seperti Welcome artinya selamat datang. jadi ikhlas itu seperti keset. Diinjak-injak tetap welcome. Satu lagi Kak, Apa saya? jadi kan tinggal menghitung bulan. Menghitung hari ya. Yang menghitung hari ini Anda dong. Menghitung hari. Apa itu? Yang menghitung hari Krisdayanti. Oh ya. Supaya lahirannya lancar, cepat. Nah, nanti Selasa, kalau ada pas doanya mau nggak? lahiran, Iya. nanti Rizky WA aku, tak kasih doanya. Oke, tak kasih doanya. Doa apa yang tepat? Karena biasanya banyak kasus antara satu ibu dengan ibu yang lain itu beda doanya. Nah, nanti kita lihat dulu. Sampai ini Saya doakan mudah-mudahan lancar, ibunya selamat, anaknya selamat. Amin, Insya amin. Allah. Tapi Gus ini masih membelenggu di pikiran saya ini. Boleh kasih satu kata aja sih biar saya nggak penasaran gitu dengan mimpi ini. Kalau cowok kira-kira apa, cewek apa? Satu kata aja gitu. Nabi idola kamu siapa? Nabi Muhammad. Muhammad. Ya, nanti Muhammad saja awalnya. Dan nama saya juga. Oh, nama saya kamu ada iya. Muhammadnya. Nama juga ada Muhammad. Ada Muhammadnya. Wow, keren. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Wow. Dan Muhammad itu nama yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Iya. Dan nama yang paling populer, nama yang paling agung. Ya keren lah. Insya Allah namanya besok anakmu regalisi Muhammad di awal ya. Iya, cowok. Kalau cewek, Kalau cewek si Muhammidah. Oh, bukan. Kalau cewek Hamidah bukan Muhammad. Kalau cewek apa? Kalau si Lesti ngefans sama siapa? Tokoh perempuan dalam Islam. Siti Khadijah. Aisyah, Khadijah. Aisyah. Aisyah. Nah, kasihlah nama Aisyah. Aisyah. Itu wanita suci yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW yang dipanggil Ya Humaira. Karena Ya Humaira itu Siti Aisyah itu dia putih, kalau tersenyum pipinya menjadi kemerah-merahan. Aisyah. Muhammad Aisyah. Lengkapnya siapa? Tunggu lahirnya. Terus ada cluenya ini. Ada cluenya ya? Muhammad. Terus di awal. Muhammad. Oke. Muhammad. Baik deh kalau gitu. jauh ke Malang apa nggak dikasih 99 kan juragan gitu. Muhammad Ada. sudah ganti macam. Saya Kalau kata bukan Bilar dong. tergantung BE-nya. Bukan, saya bingung kalau seandainya kan namanya ada angkanya ntar dikira alamat email. Bisa. Kalau cinta itu jangan terlalu sering ngasih kode. Karena 3 kali salah diblokir loh. Masuk. Oke. Iya sudah kalau gitu. Udah tenang ya. Terima kasih Gus. Sudah Kita- tenang. Iya, Mimpimu sudah terwujud, dapat nama di sini ya. sedikit lega lah cuma ya saya masih harus cari lagi nih arti dari mimpi saya ini. Oke. Nanti kan di WhatsApp ya? Setidaknya menemukan titik cerah lah. Nanti mudah-mudahan nama yang Gus Miftah saranin ada satu yang mungkin bisa saya pakai. Gus, kita izin Thank you, pamit Bre. ya. Makasih ya. Thank you. Bantu. Pasti sehat-sehat. Mas Gilang, Mbak Sandi, matur nuwun. Terima kasih banyak. Alhamdulillah seneng banget akhirnya bisa ketemu sama Gus Miftah. Ya tapi kalau soal nama sih baiknya memang papanya yang kasih. Cuman kan ya nggak apa-apa kan nyari masukan mah dari siapa aja. Selagi memang namanya bagus, Dede juga seneng. Terus artinya baik gitu untuk anaknya ya nggak apa-apa sih kalau Dede mah gitu. Kakak banyak tanya soal nama ke Gus Miftah ya penting sih ya nggak apa-apa bagus gitu maksudnya nyari referensi lah yang terbaik gitu untuk anak penting juga ya nggak sih? Iya, kan gue udah bilang di testimoni sebelumnya, mendingan usaha gue daripada gue nggak ngelakuin apa-apa. Nah, sisanya tergantung yang di atas. Dan alhamdulillah kebetulan banget nih, karena gue selalu percaya sebuah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan pada akhirnya gue ketemu langsung dengan Gus Miftah. Dan ya, alhamdulillah beliau memberikan pesan-pesan positif ke kita, memberikan pengajaran
dan memberikan beberapa opsi nama sebenarnya. Dan saat ini lagi gue pertimbangin lah, lagi gue sortir beberapa, dan nama-nama yang beliau berikan adalah nama-nama yang bagus menurut gue. Ya syukurlah. Gue gak sabar nanti gue memberikan nama yang terbaik buat anak gue, dan anak gue nanti bakal bangga bisa mempunyai nama tersebut. Sesek sayang. Cocok romantis kamu nih. Sini. Sini. Kenapa sih kamu nih? Dia yang mau nanya, kakak kenapa kesini? Kok di sini? Kakak tuh kepikiran. Mikirin apa? Gara-gara mimpi kakak yang bisa dibilang gak masuk akal itu, terus kakak merepotin banyak orang gitu. Merepotin banyak orang. Kamu capek. Semalam kakak mimpi buruk sekali. Enggak, itu kan bukan mimpi buruk. Aduh. Iya, maksudnya mimpinya ngerepotin banyak orang gitu. Ya enggak atuh kakak, orang Dede juga seneng kan bisa kesini. Lagi pula kan bikin nama itu, ngasih nama untuk anak itu kan memang itu harus dari papanya, dari kakak. Ya juga, kamu juga harus punya andil dong. Cuman kita wajib memberikan nama terbaik. Itu hak kita seperti kata Gus Miftah kemarin. Iya makanya. Sebagai orang tua, anak mendapat hak untuk memberikan nama yang terbaik, dan kita sebagai orang tua wajib memberikan yang terbaik untuk anak kita. Itu makanya nggak usah dipikirin, udah nggak apa-apa, insya Allah anak kita sehat nanti punya nama yang bagus. Namanya nanti jadi berkah untuk dia gitu. Amin. Siapa tahu namanya bisa jadi nama tower ya. Kayak G99 ya. Contohnya jadi tower apa ya kalau M Tower. M Tower. Kan? Tower L. Oh iya. Yeah. Tower L. Ya bisa lah, amin insyaallah. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin, yang penting kakak harus sehat. Itu juga Didi juga senang kan, bisa jalan-jalan bersama. Ya udah malam nih, kita istirahat dulu deh. Kamu juga ngapain tiba-tiba keluar kamar nih? Didi kaget, tiba-tiba kakak menghilang. Kakak kemana? Sudah. Balik kamar lagi ya. Istirahat. Gimana kakak, udah ada belum namanya? Udah dong, alhamdulillah kan nggak sia-sia. Dalam Itu nggak usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Gisik. Abang gitu. Belum. Belum juga nempel. Nanti kedengeran dong. Iya makanya. Sini. Bilang aja mau. Udah kan? Udah kan? Apa? Iya. Apa tadi coba? Iya kan? Iya. Baru nggak denger. Bagus sayang, udah itu aja. Iya, apapun itu insya Allah menjadi doa. Doa. Terus ya insya Allah artinya bagus juga. Amin. Pokoknya selagi memang ya baik, insya Allah anaknya juga jadi anak yang baik. Amin. Kamu nggak pengen kasih pesan-pesan ke pemirsa di rumah? Ya kalau dari Dede sih apapun yang dibilang oleh suami, kita ikutin aja sebagai istri yang baik. Gitu selagi memang
itu di jalan yang baik, di jalan yang benar, dan nggak menyalahi aturan agama, ya nggak apa-apa. Nggak ada salahnya kita ikutin apa kata suami. Gitu, Bukan nggak ada salahnya. Memang harus kewajiban, sayang. Iya itu. Bukan kata saya memang harus kewajiban ngikutin. Itu kewajiban tuh. Ya kan kita nurut. Tidak sama melenceng dari koridor agama. Apalagi ini kan contoh kasusnya nama anak gitu ya, baiknya memang sama papanya kan dikasih nama. Sampai, ya ikhtiarnya banyak, contohnya kita sampai ke Malang kayak gitu ya, itu kan bentuk dari usaha. Bener. Toh buktinya kerja keras kita membuahkan hasil. Ada kan dapet. Iya, makanya kita harus kerja keras, sayang. Itu saya. Kita mau udah ingat. Yang udah lupa ya? Yang udah lupa sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemana aja? Lah ngapain di sini? Nggak tahu lagi syuting ini. Ntar dulu, cut dulu. Ini. Biarin aja nih, cut dulu. Lu kemana aja? Cut dulu ini. Nggak usah bikin aturan sendiri. Ini syuting, ini program bukan kita. sinetron. Iya, ntar dulu 3 hari lu nggak ada di lokasi. Gua telepon Ini asisten lokasi. lu nggak ada nggak ada yang ngangkat. Kita kan Gua lagi. telepon Lintar, gua telepon si Adlin, nggak ada yang mau ngangkat. Lu Ini mana? bukan lokasi. Ini lokasi syuting juga namanya. Yang satu lagi, Apa? JWB. Kita lagi senang-senang Pak, Bapak kenapa selalu Iya, muncul? bukan berarti yang di sana didiemin dong 3 hari gak ada kabar. Ya. Ntar dulu. Saya kan mau jelasin. Kenapa saya kemana di JB? Kan saya ke Malang. Ngapain? Malang untuk cari nama anak saya. Dan akhirnya ketemu, alhamdulillah. Udah. Udah dong. Siapa? Ih, jangan dikasih tahu sekarang dong. Gak enak diliatin orang. Orang pada nonton nih soalnya. Ya udah, Yaudah apa? kasih tau di lokasi. Yuk. Kesana lokasi. Jangan minta-minta. Ayo, Di cepetan. sini saya bosnya. Kalau di JB ya. Semangat sayang. Kalau ngeliat mereka udah kayak kucing sama itulah. Tahu kan Pak maksudnya? Cuman ya adalah buat Dede sekarang bahagia karena udah ada nama untuk Baby L. Jadi nggak perlu lagi nanti manggilnya Baby L, tapi udah manggil nama. Supaya hidup udah tenang, senang, tentram, damai, sentosa, merdeka. Sebentar lagi kan mau berangkat ke Turki. Mau siap-siap barang, obat-obatan, semuanya harus disiapin. Tenopi, pintar. Ayo kita beres-beres yuk. Kita holiday. Jadi lupa pamit guys. Jadi pamit dulu ya. Terima kasih udah nonton Cal episode ini. Jangan lupa nonton selalu ya. Seru deh ntar episode ntar apalagi tuh kita baby moon. Terima kasih. Assalamualaikum.